Anda kembali di Kabar Pagi pemirsa, pasca aksi demo penolakan daerah otonomi baru atau DOB di beberapa wilayah di Kota Jayapura. Aparat Polresta Kota Jayapura menangkap 7 orang, termasuk diantaranya Jeffrey Wenda, juru bicara petisi rakyat Papua. Jeffrey Wenda dan 6 orang lainnya dianggap bertanggung jawab atas aksi demo tolak daerah otonomi baru atau DOB di Kota Jayapura Selasa siang di daerah Perumnas 4. Penangkapan tersebut dilakukan dengan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Transaksi Elektronik. Mereka akan diperiksa terkait ditemukannya selebaran yang beredar di media sosial soal seruan atau ajakan terhadap masyarakat luas untuk menggelar aksi unjuk rasa. Sebelumnya ratusan massa yang melakukan aksi unjuk rasa penolakan daerah otonomi baru atau DOB di beberapa titik di Kota Jayapura. Aksi itu dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian dikarenakan tidak mengantongi izin dan berpotensi menimbulkan kericuhan. Jam 12 tadi kita amankan di daerah Perumnas 4 ya, di sebuah rumah di Perumnas 4, kemudian kita bawa ke Mapolresta. Untuk yang lain 6 orang yang turut dibawa serta sebagai saksi yaitu Ones Suniap, Komikson Balingga, Nelly Itlay, Maksi Mangga, Abilo, dan Iman Ogoya yang juga akan diminta keterangan sebagai saksi di dalam penyelidikan kasus kita ini. Ya, karena perlu kami tidak lanjuti karena belakangan ini dan sebelum-sebelumnya pun terlalu banyak edaran seruan-seruan yang juga berpotensi meresahkan masyarakat dan bersifat provokatif dan rentan terhadap kondisivitas keamanan di Kota Jayapura. Pemirsa, lalu bagaimana perkembangan terkini di Papua? Kita tanyakan kepada Kombes Pol AM Kamal, Kabid Humas Polda Papua. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kamal. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang. Pak, bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini Pak? Ya, terkait dengan pasca penangkapan terhadap jubir kemarin, kita masih dalami terhadap 7 orang yang kita amankan. Jadi penyidik Polres Kota Jayapura yang di-backup oleh Polda Papua dan tim lainnya, kita dalami untuk memastikan bahwa adanya perbuatan melawan hukum terhadap narasi-narasi yang diposting di media sosial yang tentu mengakibatkan keresahan warga masyarakat ini yang kita lakukan, sehingga upaya-upaya pasca kemarin melaksanakan pengamanan unjuk rasa tentang DOB, penolakan DOB dan otsus jilid 2, kepolisian lebih konsentrasi terhadap isu-isu yang di media sosial, karena kami yang tergabung dalam tim cyber berupaya untuk melihat bagaimana isu-isu yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok yang menginginkan DOB, terus kemudian memprovokasi massa untuk turun ke jalan dan melakukan hal-hal yang notabene akan memberikan rasa kegelisahan warga masyarakat. Ini yang rasa kebencian masyarakat terhadap penyelenggara negara. Ini yang kita lakukan sehingga tadi malam kita masih konsentrasi betul untuk pengungkapan kasus tersebut. Baik, Pak Kamal, dari 7 orang yang ditangkap ini perannya apa saja Pak? Ya, tentu dari 7 orang mereka yang merencanakan terus kemudian mengkonsep daripada postingan-postingan dan mereka yang melakukan postingan itu sendiri. Dan kita masih lakukan pendalaman terhadap beberapa nama yang disebutkan oleh 7 orang yang kita amankan. Mudah-mudahan siang nanti kita dapat pastikan, tetapkan siapa-siapa yang terlibat dalam kasus ITE dalam rangka memberikan rasa gelisah khawatiran terhadap masyarakat,
sehingga kita cepat untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Pak Kamal, apa status hukum dari 7 orang yang telah diamankan oleh pihak polisian, Pak? Saat ini masih kita periksa sebagai saksi, namun demikian kita pagi ini segera untuk melakukan gelar untuk memastikan peran dari masing-masing orang per orang, sehingga kita akan dapat menganalisa isu-isu yang berkembang yang diposting oleh mereka, para pelaku, sehingga kita tidak mengeluarkan nantinya untuk memastikan apakah ke-7 orang ini betul-betul cukup unsur di dalam perbuatan melawan hukum, sehingga kami dari penyidik masih dalami nama-nama juga yang disebutkan oleh beberapa para saksi. Baik, Pak Kamal, untuk situasi terkini di sana seperti apa? Apakah sudah kondusif? Karena kemarin kita tahu ketika aksi ini sempat terjadi kericuhan juga, Pak. Alhamdulillah, ya, syukur alhamdulillah untuk situasi di Papua secara kumulatif cukup aman dan kondusif. Untuk di Kota Jayapura memang kemarin di beberapa titik kita lakukan upaya pembubaran karena mereka selain tidak memenuhi asas dalam rangka menyampaikan aspirasinya, juga mereka memaksakan untuk longmas menuju ke DPRP. Ini yang kita tidak inginkan. Kita minta kepada mereka untuk melakukan perwakilan sehingga bisa kita antar ke DPRP untuk menyampaikan apa yang menjadi hajat dari mereka. Untuk keempat kabupaten lainnya, kita dapat melakukan komunikasi dan kepada pemerintah daerah, termasuk DPR, mereka juga terima dengan baik, kita kawal dengan baik, kita dampingi dengan baik. Itu yang perlu kami jelaskan. Jadi tidak semua orasi ataupun unjuk rasa yang ada di Papua kita bubarkan. Yang pasti bagaimana ketika Porlab kemudian dari panitia penyelenggara mengajukan menyampaikan pemberitahuan, terus kemudian kita lakukan komunikasi ya proaktif dan komunikasi terhadap rekan-rekan kami khususnya yang memberikan pelayanan izin ya dari Intelkam, tentu kita akan juga reaktif aktif dalam rangka untuk memberikan pelayanan, karena kehadiran kami dari kepolisian di masyarakat itu untuk memberikan perlindungan kepada siapapun yang ada di tanah Papua, yang ada di Indonesia, sehingga siapa saja yang ada di sana harus kita lindungi, terlepas dia pendatang atau memang lahir besar dan tinggal di Papua. Baik, terima kasih Pak AM Kamal, Kabid Humas Polda Papua. Kita harapkan kondisi di Papua ini segera kembali normal dan juga kondusif. Terima kasih atas kesempatannya Pak untuk pemirsa Tifan. Wassalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi.